Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa mengancam membekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika gagal memperbaiki kinerjanya yang kini bercitra buruk di mata masyarakat hingga pimpinan tertinggi. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama menegaskan bahwa pernyataan Menkeu Purbaya itu harus dipahami sebagai bentuk koreksi untuk mendorong perbaikan institusi. Jaka pun menekankan bahwa Bea Cukai telah dan terus melakukan pembenahan menyeluruh untuk menghapus berbagai citra negatif. Bea Cukai harus berbenah diri ya untuk menghilangkan image negatif kepada Bea Cukai. Kalau strateginya kayak gimana Pak? Ya, Pak? Ya pastikan mulai dari kultur ya kan, meningkatkan kinerja, terus kemudian meningkatkan pengawasan, apakah itu di pelabuhan, di bandara. Ya masih bandel kita selesaikan itu aja ya. Selain mengancam membekukan Bea Cukai, Purbaya juga menjelaskan apabila pembenahan gagal selain membekukan Bea Cukai, pemerintah juga akan menyerahkan tugas kepabeanan kepada Swiss General Surveillance seperti dahulu. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancaman serius. Kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS. Terkait hal itu, Jaka menjelaskan bahwa perbaikan pelayanan publik menjadi prioritas agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan. Selain itu, sudah banyak perbaikan yang berjalan termasuk pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi praktik under-invoicing di pelabuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, rekan wartawan, rekan media, juga rekan-rekan YouTuber, terima kasih telah memenuhi undangan kami. Hari ini kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis di mana Bang menit ke pada menit ke berapa nih? 1 jam 17 menit 20 detik. Disinilah AA secara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia mengklaim bahwa ijazah yang ditampilkan ini adalah ijazah scan asli milik seorang alumni Universitas Gadjah Mada pada tanggal 1 April. Rekan-rekan perhatikan gambar ini. Dua ciri yang sangat jelas. Ada noktah di lantai bawah. Bagian bawah. Dan ada garis yang menunjukkan ini bukan ijazah asli. Kalau ijazah asli nggak akan ada garis ini. Yang nanti akan menjadi kuasa hukum dari pelapor juga bersama Pak Samsul ya. Pelapornya adalah Saudara Satu Fendi. Saya adalah saksi yang ada di tempat itu waktu kejadian perkara, yaitu pada hari Selasa tanggal 25. Polemik kehasilan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir. Rektor UGM kembali menegaskan bahwa Jokowi merupakan lulusan UGM dan telah menyerahkan ijazah asli Fakultas Kehutanan kepada Presiden ke-7 RI tersebut. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD pun menyebut langkah UGM ini sudah benar. Pernyataan butir 7 dari 9 butir itu menurut saya itu satu pernyataan yang tepat. Apa Pak? Untuk melemparkan itu ya sudah selesaikan pengadilan aja. Kami sudah mengakui ini mengeluarkan gitu. Lalu pengadilan silakan pengadilan. Menurut saya ini tepat sekali karena dia mengatakan kami ini UGM sudah mengeluarkan ijazah untuk Jokowi. Adapun ijazah itu digunakan oleh Jokowi untuk apa atau digunakan oleh orang lain yang mengaku Jokowi, itu bukan tanggung jawab UGM, kan gitu kan? Yang ingin dibuktikan oleh Roy dan sebagainya itu kan bukan Jokowi itu yang punya ijazah, gitu kan? Kami udah mengeluarkan, aslinya udah diserahkan. Sesudah diserahkan lalu mau digunakan orang lain atau ditunjukkan atau tidak itu urusan Jokowi. Nah, Sebelumnya, pada 28 November lalu, Rektor UGM Ova Emilia kembali merilis 9 poin terkait ijazah Jokowi. Dalam poin 7-nya, Ova menegaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan ijazah
tersebut kini menjadi urusan yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Jokowi. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut, termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. Sementara itu, usai ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo CS meminta gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi kembali ditindaklanjuti Polda Metro Jaya. Namun hingga kini, gelar perkara khusus belum dilaksanakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, kami persilakan. Pak Rohmin mana? Oh, mudah-mudahan. DPR mencecar Kementerian Kehutanan terkait bencana di Sumatera Utara. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 4 DPR dengan Kementerian Kehutanan, Komisi 4 menyoroti adanya temuan kayu gelondongan. Komisi 4 pun menilai telah terjadi pembiaran terhadap pembalakan liar serta pertambangan ilegal di Sumatera. Ada gelondongan kayu di Sanyang Baka, Kabupaten Solo. Itu kita pastikan dari Taman Nasional Kerinci Seblat, Pak. Kayunya. Coba Pak bayangkan. Gimana nggak terjadi seperti ini? Kalau memang pembiaran itu sudah terjadi sedemikian lama, Pak. Bapak tadi nunjukin ada 3 kasus. Ada 3 foto yang saya lihat. Ya, toh, yang sudah terungkap. Apa? Ayo upaya pemulihannya. Saya pastikan sampai sekarang juga belum. Ini kan yang disampaikan ini baru cuman soal pembabatan hutan, pembalakan liar. Secuil, Pak. Bapak tidak paparkan, ya toh, data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Nggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan. Kemana aja kita selama ini, Pak? Dalam rapat dengar pendapat ini, desakan agar Menteri Kehutanan mundur pun tercetus jika Menteri Kehutanan tak bisa tangani bencana yang terjadi di Sumatera. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua, Pak Marjohan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4, saya keras, karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Sebelumnya, Kementerian Kehutanan telah membentuk Satgas bersama dengan Polri guna menginvestigasi temuan kayu gelondongan yang terbawa banjir Sumatera. Mereka harus hadir, datang, bertanggung jawab kepada Dari Jakarta, masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Yang dipaparkan, sampaikan kepada kami itu adalah citra satelit. Terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Di baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu apa ya? Suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk
cari tahu siapa perusahaan itu, dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Ada sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar ya, yang nanti akan saya cabut izinnya. Selain dari itu, tadi saya sudah sampaikan juga, khusus untuk yang tadi 750.000 itu se-Indonesia, termasuk di 3 provinsi terdampak banjir. Berikutnya, kami sudah mengidentifikasi ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi, sekali lagi terindikasi, berkontribusi terhadap banjir. Dan oleh karena itu dari kemarin Gakum kami sudah berada di lokasi, dan saya kira dalam 1-2 hari ke depan sudah ada penegakan hukum yang kami berikan.